Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Priyanto. Saya dari STIM Yadika Bangil. Saya semester 5A. Di sini saya akan mendemokan tugas manajemen jaringan komputer, yaitu tugasnya yang pertama mengkonfigurasi DHCP server, dan yang kedua mengkonfigurasi Apache atau web server. Di sini saya sudah menginstal sistem operasi. Sistem operasi yang saya gunakan yaitu Ubuntu. Di sini saya sudah membuat klien dan server. Kemudian saya setting. Saya menggunakan ini VirtualBox Manager. Jadi di VirtualBox itu saya sudah install Ubuntu. Saya buat klien dan servernya. Di server kemudian saya setting di network. Di network ini NAT berfungsi untuk agar connect ke internet. Yang kedua, ini internal network. Internal network digunakan untuk menyambung ke internal. Jadi di server ini nanti digunakan adapter yang kedua digunakan untuk membagikan IP address otomatis atau DHCP ke klien. Oke, kemudian di kliennya di setting cukup di networknya cukup internal network saja dan nggak pakai NAT karena tidak saya sambungkan ke internet. Internal network ini adapter 1 yaitu untuk menerima IP DHCP dari server. Dan saya jalankan. Ini adalah tampilan awal masuk Ubuntu. Langsung saja saya masuk. Server. Ini saya sudah masuk di server Ubuntu. Pertama, saya akan hapus koneksi. Saya hapus koneksi, semua koneksi. Udah. Dan saya akan membuat baru koneksi. Super user. Kita sistem setel ke arah dulu networkingnya karena tadi saya hapus. Dan cek IP address if config. Nah, di sini ada dua adapter. Yang pertama yaitu yang bernama npush 3 dan yang kedua npush 8. Di npush 3 ini saya akan menggunakan DHCP server yang nanti akan mendapatkan alamat IP dari internet. Untuk npush 8 ini saya akan menggunakan konfigurasi IP secara statik atau manual. Langsung saja. DC network interface. Ganti NP0S3 atau npush 8, npush 3, saya bacanya npush saja. Leave aja npush 3 inet static, inet DHCP karena nanti akan mendapatkan alamat IP dari internet. Kedua, auto npush 8 leave aja
npus 8 inet static. Addressnya saya beri alamat 192.168.21.1. Netmasknya 255.255.255.0. Yang ketiga networknya 292.168.21.0. Dan kita save X, Y, enter. Selanjutnya restart sistem ctl start networking. Saya connect. Selanjutnya coba kita buka Mozilla. Apakah sudah connect internet atau masih belum connect? Sebelum itu cek if config dulu, apakah sudah mendapatkan alamat IP-nya. If config. Nah, di npus 3 ini sudah mendapatkan alamat IP dari internet, dan di npus 8 ini karena statik maka akan keluar IP 192.168.21.1. Cek taku resurrective. Nah, ya di browser saya ini sudah connect internet. Oke, sudah connect internet. Selanjutnya konfigurasi atau install Apache 2, konfigurasi web servernya. Cancel pt install Apache 2. Nah, berhubung saya sudah menginstal Apache-nya, jadi ini sudah ada Apache, keterangan Apache is already. Selanjutnya cek dulu di Mozilla apakah sudah aktif Apache-nya. Masukkan localhost. Bisa menggunakan localhost atau IP. Nah, di sini sudah aktif Apache saya, atau bisa menggunakan IP address yaitu 127.0.0.1. Nah, sama saja sudah aktif Apache-nya. Selanjutnya konfigurasi DHCP server. Pertama pd install. Di sini saya menggunakan ISC DHCP server. Selanjutnya konfigurasi DHCP-nya nano etc default DHCP ISC DHCP server. Kita masuk ke default ISC DHCP servernya, ke bawah sendiri. Nah, ini ada keterangan interface. Interface yang digunakan yang mana? Jadi saya menggunakan interface npus 8 dengan alamat 192.168.21.1. Saya menggunakan npus 8 X, Y, enter. Selanjutnya nano etc dhcp.conf. Sini untuk memberi rank, ini ada tanda pagar, kita hapus karena pagar ini untuk menonaktifkan atau mendisablekan perintah. Saya hapus, tidak semuanya saya hapus. Bentar, bukan yang ini, maaf, salah. Ke bawah. Nah, yang ini. Nah, ini ada subnet, rank, option domain, option dan lain-lain. Hapus yang subnet saja. Subnet, rank, kemudian default list time-nya nanti untuk mengetahui list time dan max list time-nya berapa. Nah, di subnet saya masukkan IP saya, subnet IP 92.168.21.0. Netmasknya 255.255.255.0.
Dan untuk ringnya saya buat ring 192.168.21.10 sampai 192.168.21.50. Sudah. Kemudian saya exit, save, yes. Selanjutnya restart sistem cpl. Saya restart DHCP nya, sistem cpl restart DHCP server. Sudah. Dan saya restart lagi untuk networknya, sistem ctl restart networking. Nah, sudah bisa. Selanjutnya kita cek di klien apakah sudah tersambung atau masih belum tersambung. Nah, di sini kosong. Saya kemudian saya tambahkan lagi interface-nya atau koneksinya, nano etc network interface. Bisa cek dulu pakai sistem STL start networking if config. Nah, enable dulu, lupa tadi tidak di enable. Oke, if config. Nah, sudah keluar ini endpost 3-nya. Dan saya akan menambahkan IP secara otomatis di endpost 3-nya di kliennya. Net static net DHCP X Y enter. Dan kita restart sistem ctl restart networking. Kemudian dicek apakah sudah mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server. Kita cek if config. Nah, di sini sudah mendapatkan alamat IP otomatis dari server. Itu 92.168.21.10. Hanya kita coba ping diri sendiri 192.168.21.10. Oke, sudah tersambung. Yang kedua, kita ping alamat IP server 92.168.21.1. Command not found karena nggak ada pingnya. Tambahi ping 192.168.21.1. Sudah tersambung. Selanjutnya dicek di server apakah sudah terhubung juga dari server ke kliennya. Ke server tapping ini di server ya, di server saya ping diri sendiri terlebih dahulu 2.168.21.1. kemudian ping alamat IP klien ping 192.168.21.10. Oke, sudah tersambung. Apase sudah connect. Apase sudah connect. Apase sudah aktif, kemudian DHCP-nya sudah bisa. Di server juga bisa ping dan di klien juga bisa ping. Berhasil untuk konfigurasi IP address dan servernya. Itu saja yang bisa saya demokan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.